lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita Bapak Ibu. Sebab Dia Allah yang baik, amin. Hingga hari ini saudara kita masih bisa mendengar kebenaran. Dan kita tahu terpuji Allah karena itu, amin. Dia menyediakan kita di musim yang baru, amin. Mempersiapkan kita untuk Indonesia yang baru, amin. Katakan kanan kirinya, apakah Allah itu baik bagimu? Yes, mari pastikan saudara memang Allah itu baik untuk kita, amin. Sebab kita tahu kenapa menyembah Dia, kita tahu kenapa memuji Dia, amin. Siap memuji Allah saudara? Sungguh siap memuji Allah? Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan, yes, Allah penyelamatku, haleluya. Kuasa maut dikalahkan, yes, hidupku dipulihkan, Kau Tuhan, hey, Allah kemenangan. Dia mati bagi, haleluya. Pujilah Kau Allah, hey Allah penyelamat. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Ya Tuhan. Kau Tuhan Allah penyelamat. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Berikan kemuliaan bagi Dia. Katakan haleluya. Bergerak di hidup, Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi dengan kuasa kasih-Nya, Ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Berikan kemuliaan bagi Dia. Oh, tak henti-hentinya kami memuji Allah yang hidup. Kau berkuasa di diri kami Tuhan. Kau bekerja dalam diri kami hingga selama-lamanya. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Ya Tuhan, yes, Allah kekuatan. Dia
Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi kau, baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Kau yang teramat baik, berikan kemuliaan bagi Dia, saudara. Yes. Baik Allah kita, amin. Amin. Dan itu menyukakan hati kita, saudara. Amen. Sebab Dia tidak pernah berubah, saudara. Amen. Mam tadi mengatakan Dia sama selama-lamanya. Mukjizat gampang di hadapan kita, saudara. Selama kolam itu bergoncang, amin. Hanya karena kebaikannya lah kita ada di tempat Yes. ini, amin. Siap memuji Dia lebih lagi? Yes. Katakan haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yes. Kami bersyukur akan firman-Mu, Tuhan, yang menuntun kami. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala setia, menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya bagimu, hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber. Hanya Kau sumber Tuhan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam nama-Nya Yesus kemenangan bagiku selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Yesus namanya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita, saudara. Oh, amin, amin. Kau menyiapkan kami untuk musim yang baru ini, Tuhan. Dan kami katakan kami tersedia untuk itu, ya Allah. Kami tersedia untuk itu, Tuhan. Kasih-Mu besar di dalam diri kami, ya Tuhan. Sehingga itu mengalir, Tuhan, ke keluarga kami, ke domain kami, ke kota kami, ke bangsa kami, ya Allah. Sebab kami tahu, Tuhan, Engkau sungguh baik kepada kami, Tuhan. Tiada henti anugerah-Mu, Tuhan, menyertai kehidupan kami, Tuhan, hari demi hari. Tak henti-hentinya kuasa-Mu, Tuhan. Tak henti-hentinya anugerah-Mu, ya Allah, terus mengalir. Sehingga kami dapat berkata, kami mau hidup bagi Engkau, Tuhan. Kami mau hidup bagi agendamu. Kami mau hidup, Tuhan, untuk tujuanmu nyata di atas bumi ini. Kerajaan Allah terbangun di atas kota dan bangsa kami, ya Tuhan. Dan kami katakan kami siap untuk hal itu, Tuhan. Kami katakan kami mau bersyafat untuk hal itu, Tuhan. Kami katakan kami mau menjadi tembok untuk hal itu, Tuhan. Kami siap Kau pakai, ya Allah, untuk musim yang baru ini, Indonesia yang baru ini. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Mari sembah Dia yang layak dipuji disembah, yang layak dipuji disembah, yang meminta yang tak pernah berubah. Yesus Raja, Yesus mulia. Syakara balarebe, we worship You, Lord. Lerebe yarabo.
ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliki. Bahkanku aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah, haleluya, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setiap Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapa, siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliki. Bahkanku mari angkat tanganmu saudara. rancanganmu bagiku.
kuasamu kuatkan ku. Dasarku berharap, Dasarku berharap diri aku sampai akhir hidupku. Allah yang baik, Allah yang kudus, Allah yang terus bekerja dalam diri kami. Sebab apa yang Kau mulai dalam diri kami masing-masing, itu akan Engkau selesaikan ya Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik. Siapapun kami di ruangan ini ya Tuhan, apa yang sudah Engkau mulai dalam diri kami, dari pihak-Mu Engkau akan bekerja keras Tuhan. Untuk apa yang Kau mulai ya Allah, itu berhasil sampai akhirnya. Sebab apa yang Kau mulai akan Kau akhiri ya Tuhan. Apa yang Kau mulai akan Kau sempurnakan ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, dimanapun kami berdiri hari ini, biarkan kasih kami kembali mekar kepadamu ya Tuhan. Biarkan kasih kami Kau dapati seperti semula ya Tuhan. Sehingga kami bukan orang-orang yang harus bertobat karena jatuh kepada kasih yang merosot ya Tuhan. Tetapi kami adalah kasih kami dibangun hari demi hari. Kami bukan golongan yang harus bertobat tiap hari karena merosotnya kasih kami. Tetapi kami adalah orang yang membangun kasih kami lebih besar kepadamu. Tiap-tiap hari lebih besar kepadamu, lebih besar kepada saudara-saudara kami, lebih besar dan lebih besar. Kami bukan kelompok orang-orang yang harus bertobat tiap hari, tapi kami adalah golongan orang-orang yang kasih kami lebih kuat tiap hari, kasih kami lebih segar tiap hari, kasih kami mengembang tiap hari. Sebab firman-Mu membangunnya ya Tuhan, firman-Mu membangunnya ya Allah, firman-Mu membuat itu makin kuat dan makin teguh. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Yes, all of the glory is yours, all of the glory is
menghormati Engkau yang ada di ruangan ini ya Allah. Yes Lord, yes Lord. Demi Engkau tinggal bersama umat-Mu, Engkau menjadi manusia ya Tuhan. Sebab kerinduan-Mu dari semula ya Allah adalah Engkau bersama-sama dengan kami. Mari angkat tangan kita saudara. Dan salah satu taman Eden hari ini, di mana Engkau Tuhan, kapanpun Engkau turun, Engkau boleh turun. Biarlah itu salah satu adalah tempat ini ya Tuhan. Hati kami ya Tuhan, hidup kami ya Tuhan. Sebab seharusnya kapanpun Engkau turun, Engkau turun saja. Tapi karena banyaknya kelemahan, kadang Engkau harus menahannya. Tetapi kami berdoa bersama-sama mengangkat tangan kami, supaya hidup kami, tempat ini tidak lagi harus menunggu serbuan surga, visitasi kunjungan surga. Karena hidup kami terus tersedia untuk diakses oleh surga. Seperti Taman Eden, like Eden Garden. In the name of Jesus, itu menjadi milik kami Tuhan, oleh kasih karunia. Terpujilah nama-Mu, beri kemuliaan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, merindukan Dia, bersama-sama berkata amin. Beri kemuliaan. Haleluya. Amin. Saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaannya ini akan menjadi topik kita dalam ibadah ini. Merujuk apa yang saya sampaikan tadi, bahwa engkau harus mengatakan pada saudaramu, engkau orang yang beruntung. Mengapa itu ada pertanyaannya? Bukan, mengapa itu statementnya kepada saudaraku? Karena pertanyaannya seperti ini. Mengapa aku yang diselamatkan? Mengapa tidak orang lain? Dia lebih baik dari aku loh. Mengapa tidak tetanggaku? Wah, kalau aku perhatikan sebenarnya aku gak lebih baik dari dia. Tapi kenapa aku yang diselamatkan ya? Pernahkah kalian bertanya itu? Ya kan, hanya 10 orang yang pernah. Pantasan hidupnya berbeda dari kita. Karena mereka tahu jawabannya. Coba dulu tanya saudara di relung hati kita yang paling dalam. Karena saya yakin kalau pertanyaanmu itu muncul, ada banyak yang akan kau selaraskan dalam hidupmu. Karena seringkali kita terlalu familiar dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Pernahkah kita tanya, kenapa aku? Kenapa bukan dia? Kadang harus kita akui bahwa dia lebih baik dari kita. Tetangga kita lebih baik dari kita. Tapi pertanyaan ini harus bisa kita jawab hari ini. Mengapa aku yang diselamatkan? Indah bukan? Nah, apakah kebetulan? Apakah kebetulan aku diselamatkan? Iya, karena Tuhan tidak bermain dadu. Tahu saudara bermain dadu? Dadunya dilempar, ya mudah-mudahan angka 5 keluar. Mudah-mudahan angka 6 yang keluar. Tuhan tidak bermain dadu. Dia pencipta langit dan bumi. Dia maha kuasa. Dia maha tahu. Dia maha hadir. Tahu saudara dia maha tahu? Dia tahu akhir dari awal. Itu kehebatan dia. Jadi Tuhan tidak perlu bermain dadu untuk memilih kita. Dilemparnya ke atas. Aduh, kenapa Pak Febri ya? Gak apa-apalah. Lemparkannya lagi ke atas. Aduh, kenapa ya Bapak David ya? Aduh, apakah Tuhan seperti itu? Katakan tidak ada yang kebetulan.
Tunjuk di kanan kiri. Rambut di kepala kita terhitung semua. Bahkan tidak ada yang jatuh tanpa Tuhan tahu. Bagaimana dia kebetulan memilihmu? Sekalipun kau jelek, bilang. Enggak, itu pendapat saya, bilang. Elus dulu. Berarti enggak kebetulan. Amin. Saudara, ajaibnya dia. Makanya dia disebut yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dia itu menetapkan akhir dari awal. Makanya bagi Tuhan tidak ada coba-coba. Ketika Adam jatuh, Tuhan tidak mengganti tujuannya. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Manusia bisa gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Makanya dia nggak perlu mengubah tujuannya. Dia tahu akhir dari awal. Makanya dia namanya Alfa dan Omega. Dari A sampai Z. Kau nggak punya huruf apapun. Karena dialah A sampai Z. Masih loading? Jadi aku huruf apa, Bapak? Nggak ada hurufmu. Dia A sampai Z. Dia awal sampai akhir. Jadi kalian harus settle keyakinannya. Aku tidak kebetulan. Yang kedua, mengapa aku yang diselamatkan? Apakah karena perbuatan baikku? Ya tentu tidak. Mengapa? Semua kita udah jatuh dalam dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau dikatakan di Titus pasal yang ketiga, lebih lengkap lagi firman-Nya, bahwa kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik loh saudara. Mari kita lihat dulu di Titus. Mudah membuka kitab Titus? Mana tahu saudara, kita sering buka kitab Yohanes saja. Karena kita sering-sering di situ. Titus 3 pasal yang kelima. Sudah sampai? Lihat. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi pastikan. Bukan karena perbuatan baikku. Bukan karena perbuatan baikmu. Lanjut lagi. Tetapi karena rahmatnya. Oleh pemandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi harus settle. Bukan karena kebetulan, bukan karena perbuatan baikku. Makanya kita nggak boleh menyombongkan diri terhadap saudara kita. Tahu kenapa? Karena tidak satu pun kita ini diselamatkan karena kita lebih baik dari saudara kita. Kita sama-sama tidak baik, sudahlah. Oke, baik. Jangan tundukkan kepala dulu. Memang begitu saudara. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah lalu apakah karena perbuatan baik? Tidak. Apakah karena usaha kita? Mungkin kita karena rajin doa, rajin puasa, rajin dermawan memberi-beri supaya keselamatan itu kita peroleh. Itukah? Atau karena kita ini orang yang suka menolong, suka membantu, suka ke gereja seperti yang tadi. Itukah alasan Tuhan menyelamatkanmu? Tidak, saudara. Ayatnya jelas. Efesus pasal yang kedua. Mari kita lihat. Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jelas kan? Jelas dong. Makanya orang Kristen, pelajaran yang terbaik ketika seseorang itu diselamatkan adalah kerendahan hati. Makanya mudah bagi kita untuk melayani. Karena kita tahu kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha kita. Dan di situ lagi disebut, tetapi pemberian Allah, ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Sama-sama. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Makanya orang Kristen ini luar biasa saudara.
Kalau mereka berkumpul di gereja, nggak kelihatan yang kaya, yang miskin, yang punya kedudukan yang tinggi, yang rendah. Tahu mengapa? Karena mereka semua tahu bahwa mereka diselamatkan karena kasih karunia. Makanya ketika gereja itu ada kasta-kastanya, terjadi perpecahan, terjadi kelompok-kelompok, dan itu bukan gereja Tuhan. Karena dia yang kaya, rela-rela Megizet ya. Oke, kasih konsen. Jangan pancing saya dulu, masih mula-mula lo ini. Masih permulaan ya. Harus konsen. Jadi apa tadi? Oke. Rela. Ya. Dia yang kaya, rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Berarti semua kita ini kaya. Jadi kita tidak mengkotak-kotakkan diri, memisah-misahkan diri. Tidak boleh di gereja begitu. Kalau gereja begitu, dia akan mudah pecah. Nah, jadi tidak karena usaha kita, tidak karena pekerjaan kita, lalu karena apa? Nah, ini yang menjadi rahasia yang harus kita ketahui. Mengapa aku, bukan dia, bukan tetanggaku? Mengapa bukan aku? Nah, jawaban yang pertama kita akan mulai sampai yang keempat itu yang umum-umum. Semua kita pasti tahu. Tapi yang kelima ini yang rahasia. Yang saya nanti akan sampaikan padamu. Jadi kita dengan cepat dulu menulis kenapa kita diselamatkan. 4 poin yang umum kita tahu. Yang pertama, karena kasih karunia-Nya. Tadi sudah kita baca. Karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu apa? Pemberiannya kepadamu tanpa syarat, tanpa imbalan. Dan itu dia kerjakan melalui Yesus. Ingatkah kita Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah, dia mengaruniakan. Mengaruniakan itu namanya kasih karunia. Bisa paham? Makanya dasar dari kasih karunia adalah kasih-Nya. Tulis itu. Dasar kasih karunia-Nya adalah kasih-Nya. Karena begitu besar kasih-Nya, maka dia mengaruniakan. Bisa paham maksud saya? Jadi mengapa dia memberi sedemikian rupa? Bahkan Yesus diberi tanpa syarat, tanpa imbalan. Karena kasih-Nya. Kasih-Nya yang kita pelajari beberapa minggu belakangan ini. Bisa paham? Jadi karena kasih karunia-Nya. Yang kedua, karena apa? Karena kerelaannya. Karena kerelaannya. Dia tidak lagi membiarkan dosa merajalela. Dia rela menyelamatkan kita. Itu namanya, saudara, kerelaan. Jadi dia tidak ada alasan apapun, baik dari kita, karena perbuatan baik, karena kita mungkin ada jeripaya dan usaha. Bukan. Itu memang inisiatif Tuhan, karena dia rela. Dia mau, dia berkehendak. Kalau dia tidak mau, tidak satu pun kita diselamatkan. Tidak satu pun, saudara. Dengarin saya. Keselamatan bagi kita itu seperti kita yang berusaha mengambil bulan dengan lompatanmu. Bayangkan coba. Keselamatan kalau kita mau kerjakan dengan usahamu, itu seperti kita melompat menangkap bulan. Itu nggak mungkin. Lalu kenapa aku bisa dapatkan itu? Kerelaan Tuhan untuk memilihmu. Dia rela, saudara, nggak ada paksaan. Itu kehendaknya, itu kemauannya. Dasarnya apa? Ya kasih-Nya. Allah adalah kasih. Semua motivasi Tuhan adalah kasih-Nya. Yang ketiga, karena keputusannya. Dia sudah memutuskan dan itu gak bisa diganggu gugat. Oleh apa? Dosamu. Oleh apa? Kelemahanmu. Iya, tidak bisa diganggu gugat. Dia sudah memutuskan. Keselamatan itu harus sampai padamu. Dan keputusan Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Kenapa dia memutuskan begitu? Enggaknya aku baik, enggaknya aku benar, dan yang lain-lain. Kasih-Nya. Kasih-Nya. Semua motivasi Tuhan adalah kasih-Nya. Yang keempat, karena apa? Karena Yesus Kristus. Yesus Kristus mau menggantikan kita di kayu salib. Menggantikan kita untuk mati karena dosa. Supaya bukan kita yang mati, tapi dia. Supaya oleh kematiannya kita hidup selamanya. Bisa paham maksud saya? Jadi 4 poin ini dari pihak Allah.
Dan ini tidak akan pernah berubah. Sekalipun kau berubah. Tidak, dari pihak Allah semua ini sudah menetapkan, sudah memutuskan bahwa engkau diselamatkan. Bisa paham maksud saya? Jadi yang pertama karena kasih karunia, yang kedua karena kerelaannya, yang ketiga karena keputusannya, yang keempat karena Yesus Kristus. Karena kalau Yesus Kristus tidak ada, kita tidak bisa diselamatkan satupun. Jadi kalau kalian lihat satu persatu tadi, kesimpulannya ini, semua itu dari pihak Allah. Dan itu tidak pernah berubah. Kesetiaannya tetap selamanya bagi kita. Namun ada yang kelima. Ini yang menjadi sangat genting, krusial bagi kita. Orang percaya yang diselamatkan. Karena kita seringkali terlupa. Yang nomor 5. Apa itu? Nah, ini yang harus kalian bold. Garis bawahi, apa itu? Karena ada tujuan yang diberikannya kepadamu. Itu yang harus kita sadari pagi ini. Karena ada tujuan yang diberikannya kepadamu. Jadi, saudara dengarin. Kadang kita kurang respect pada keselamatan kita. Kurang respect kepada pengorbanan Yesus karena kita hanya memandangnya itu kasih karunia. Jadi murah gitu loh. Murah jadi murahan. Siapa bilang keselamatan itu murah? Kalau kau tahu keselamatan itu seberapa mahal, lihat aja salib Kristus. Supaya kita bisa menyadari. Lalu kenapa sehari-hari kita dalam orang percaya, kita merasa itu murah. Makanya kita tidak bisa militan, tidak bisa radikal, tidak bisa sungguh-sungguh. Ada doktrin yang salah kita terima. Itu yang membuat kita tidak menjadi seperti yang Dia mau. Tidak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tidak menjadi terang dan garam dunia. Kita menjadi orang percaya yang biasa. Biasa apa? Datang ke gereja tiap minggu, setelah itu selesai. Doa tiap pagi, Tuhan jagai aku naik kereta, sepeda motor, seperti yang saya bilang itu ya, ada ketawa. Jagai Tuhan rumahku, kelilingi dengan para malaikat, enaknya. Jagai Tuhan ternakku di belakang. Kau akan memiliki iman, keselamatan itu murahan. Dengarin saya dan pandang saya. Keselamatan itu dengan harga yang semahal itu. Karena Dia kasih tujuan padamu. Jadi tujuan itu adalah harga yang Dia bayar untukmu. Jadi Tuhan itu tidak membayar harga seperti itu lalu cuma-cuma. Tidak, saudara. Kau harus tahu bahwa engkau diselamatkan. Karena dari sejak awal, sebelum engkau lahir di muka bumi, Dia sudah taruh tujuan dalam dirimu. Makanya itu tidak kebetulan. Karena Dia menetapkan engkau dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih. Engkau ditetapkan dari awal. Jadi engkau sudah ada dari awal sampai akhir. Jadi untuk tujuan yang semula itu, Dia harus mati. Tapi sering sekali kita tidak fokus pada tujuan itu. Kita hanya fokus menjaga iman kita saja. Memelihara iman kita saja. Sambil beribadah menunggu Tuhan Yesus datang. Kalau kita tidak mengerti doktrin ini dengan baik, engkau bisa disebut hamba yang jahat. Mengapa hamba yang jahat, Papa? Karena engkau menyimpan keselamatanmu. Gak mengerjakannya. Bayangkan itu, saudara. Ini harus membuka mata kita. Karena tujuan Tuhan yang ditaruhnya dalam dirimu, itu penting untuk kita nyatakan. Karena itu harga yang dibayarnya. Mengapa engkau yang diselamatkan? Jadi mari kita ulangi dulu sebelum saya lanjut. Yang pertama,
karena kasih karunia. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, saya mau bertanya pada kalian ini, tahu nggak engkau tujuanmu? Ini penting. Tujuanmu, kenapa engkau yang diselamatkan? Datang ke gereja itu bukan tujuan. Coba, kita makan, tujuan kita hidup untuk makan? Tidak, makan itu normal. Jadi tujuan kita hidup nggak pernah untuk makan, makan itu normal. Tujuan kita diselamatkan bukan rutin datang ke gereja. Itu normal. Apakah tujuanmu hidup bernafas? Tidak, itu aktivitas normal. Jadi kenapa kita hidup? Tentu ada tujuan. Bukan makan tujuan, bukan bernafas tujuan. Itu aktivitas normal sebagai makhluk hidup. Sama seperti kita, kalau kita datang ke gereja, lalu berdoa, lalu memuji, lalu menyembah, itu aktivitas orang percaya. Aktivitas orang percaya itu, saudara. Tapi bukan tujuan. Bisa mengerti maksud saya? Itu bukan tujuan. Jadi kita datang kemari, itu bukan tujuan, itu bagian dari iman kita. Contoh, kita tidak makan, ya nggak boleh. Kita tidak datang beribadah, ya nggak boleh. Tapi itu bukan tujuan. Mari kita lihat dulu Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayat 20. Roma pasal 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Bisakah begitu? Tidak bisa. Jadi bersyukurlah hidung kita pesek. Bersyukurlah kulit kita hitam. Bersyukurlah rambut kita mungkin agak gersang. Bersyukurlah. Haleluya Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Bersyukurlah kita nggak terlalu tinggi. Jangan merasa rendah diri. Dengarin saya, boleh joke sedikit? Mana lebih jelek, kita atau monyet? Bukan mam, kasih pilihan dulu. Mana lebih jelek, kita atau monyet? Monyet nggak pernah malu. Monyet nggak pernah malu. Atau pergi ke psikiater karena tertolak. Nggak pernah, saudara. Dia anteng aja jalan-jalan, coba ke anteng aja gitu cari kutu. Dan saking pedenya dia lompat-lompat loh, saudara. Ini aku, cia, seperti itu. Kita enggak, kita tertunduk. Padahal dia lebih jelek. Katakan kanan kiri, iya bersyukurlah. Karena Tuhanlah yang menciptakanmu. Katakan lagi kanan kirinya yang lain. Kalau kau malu, rendah diri, itu bukan karena engkau fisikmu. Ada kepercayaan yang salah itu. Oke, ini katakan sambil pejamkan mata. Belajar pada monyet. Ya nggak enak dong bilang ke kanan ya, belajar pada monyet gitu. Nanti jadi nggak datang lagi kalian minggu depan. Ya ini kita serius, saudara. Kadang kita komplain dengan Tuhan, Tuhan, kenapa aku gak seperti dia? Lihat itu Tuhan, waduh Tuhan. Dengarin, tak satu pun kita memilih orang tua kita siapa. Tak satu pun kita bisa memilih kita bangsa apa, suku apa, itulah kedaulatan Tuhan. Karena dia yang menciptakan kita. Ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Mengertikah kalian? Ada tujuan, saudara. Jadi kenapa engkau diselamatkan? Ada tujuan. Mari kita buka Galatia 1 ayat 15 sampai 16. Paulus tahu benar, saudara, untuk apa dia diselamatkan. Mari kita lihat dulu pernyataan Paulus. Indah sekali. Galatia 1 ayat 15.
Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Lihat, sejak kapan dia dipilih? Sejak kandungan, belum lahir sudah dipilih. Belum lahir sudah diselamatkan. Dari situ kita tahu nanti pernyataan Paulus karena ada tujuan. Ayat 16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya, inilah alasan. Ini alasan kenapa dia dipilih sebelum dia ada. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Karena untuk itu aku datang, aku tidak akan pernah mundur. Aku percaya diri, aku datang dari sorga, dipilih sebelum aku ada untuk tujuan ini. Titik. Ya, itu tujuan Paulus, belum tentu tujuan kita. Makanya jangan besok koperi barang dan lalu pergi ke bangsa-bangsa. Baca itu Paulus, bukan kita, saudara. Iya kan? Nah, gitu dong. Jangan mulai besok dikoperin barangnya lalu pergi ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Belum tentu itu kau, saudara. Belum tentu, nanti susah itu. Jangan paksakan dirimu. Katakan, kalau aku menggenapkan tujuan yang ditetapkan Tuhan dan aku hidup di dalamnya, aku pasti. Katakan lebih kuat, pasti. Sukses. Tapi kalau kita diutus, ini tujuan Tuhan, udah sengkarut marut, coret moret dan yang lain-lain, udah deh, balik. Udah salah itu. Oke, itu nanti minggu depan. Judulnya coret moret. Nah, jadi ini untuk Paulus, belum tentu engkau. Nah, jadi Papa untukku apa? Kita akan lihat di kitab suci tuntunannya. Apa tujuanmu? Bisa paham? Dan kalau kau hidupi itu, engkau akan menjadi terang dunia. Kau akan menjadi garam dunia. Bisa paham? Nah, jadi ada tujuan. Dan Tuhan yang menetapkan, bukan kita. Kita lahir dari suku apa, bangsa apa, bukan kekuatanmu dan kita tidak memilih itu. Dia yang melakukannya. Bisa paham? Nah, mari kita lanjutkan sedikit lagi. Lukas 19. Lukas 19 ayat yang ke-11. Nah, Lukas 19 ayat ke-11 saya mau kita membacanya. Semua kita fokus. Mengapa? Karena saya akan menjelaskannya dari ayat yang kita baca. Mudah dimengerti kok, tapi susah kalau kita membaca tapi pikiran kita di luar. Nah, itu susah mengerti. Tapi kalau kita membaca pikiran kita di situ pasti mudah. Jadi saya tidak menjelaskan, oke? Jadi beri fokus. Apa ini? Itu yang saya sebut tadi. Engkau diselamatkan karena ada tujuan. Oke, mari kita baca dulu. Lukas 19 ayat 11. Oke, 2 ya. Untuk mereka yang mendengar dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Stop. Ini ilustrasi sebenarnya sebuah perumpamaan bagaimana Yesus kembali ke sorga dan kemudian akan datang sebagai raja. Dan kalau dia datang sebagai raja, dia akan meminta apa yang sudah kau kerjakan yang kukasih itu. Jadi dia memberikan mina itu kepada 10 hambanya. Bisa paham? Nah, kalau kalian perhatikan Lukas 19 ini sebenarnya di kitab Matius pasal 25, ini bicara perumpamaan talenta. Dan kalau kalian tahu perumpamaan talenta itu di Matius 25, itu tentang akhir zaman. Jadi ini tentang masa kita, saudara. Jadi ini bukan perumpamaan untuk 2000 tahun yang lalu, untuk kehidupan tertentu, bukan. Ini kehidupan semua kita yang hadir di sini, karena ini bicara akhir zaman. Ini bicara seolah-olah begini.
Ini sama Pak Mare satu mina di kita umpamakan keselamatan. Ini sama Bu Lani keselamatan. Ini sama Sophie keselamatan. Sama Mama Mita keselamatan. Semua diberi keselamatan. Yaitu seperti satu mina, satu mina, satu mina, satu mina. Bisa paham? Dan kita disuruh untuk mengerjakan mina itu sampai dia kembali. Nah, kita kan menunggu dia kembali nih. Nah, kau harus tahu apa yang kau kerjakan. Karena untuk itu kau dipanggil. Untuk itu kau dipanggil. Kenapa enggak yang lain? Karena engkau diberi mina, saudara. Itu seperti keselamatan. Bisa paham maksud saya? Apa perintah Tuhan? Pakai. Kalau keselamatan, apa perintah Tuhan? Kerjakan. Bisa paham maksud saya? Kerjakan keselamatanmu. Nah, lanjut dulu. Lagi ayat yang ke-14. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ini orang Israel, ya, ini orang Israel, bukan yang 10 hamba tadi. Bisa paham? Kita tahu kan yang menyalibkan Tuhan siapa? Orang Israel secara lahiriah. Bisa paham? Bukan orang Israel pada umumnya, itu kita sebut saja orang Israel yang lahiriah saja. Ayat berapa sekarang? 15. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Katakan kanan kiri, kalau Tuhan datang, dia akan berkata padamu, apa yang sudah kau kerjakan terhadap yang kuberikan. Bisa paham maksud saya? Lanjut lagi. Ayat yang ke-16. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan yang berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam saku tangan. Stop. Garis bawahi. Menyimpannya berarti tidak mengerjakannya. Berapa banyak orang percaya, orang Kristen yang menerima Yesus ada di ayat 20? Mengerjakannya bukan hanya datang ke gereja, saudara. Tadi kita sudah paham, makan itu bukan tujuan. Bernafas itu bukan tujuan. Ada yang Tuhan kasih dalam dirimu untuk kau kerjakan, saudara. Bisa paham maksud saya? Keselamatan itu tidak murah, saudara. Harganya darah Yesus. Dan dia memilihmu sebelum engkau ada. Engkau tidak kebetulan. Berarti apa itu? Dia percaya engkau sanggup mengerjakannya, makanya engkau panggil. Dia panggil engkau. Tapi kenapa dia simpan? Tuhan kan percaya padanya. Ya gak mungkin dong Tuhan gak percaya padanya, orang Tuhan yang memilihnya. Tuhan pernah salah pilih? Tidak pernah. Dia maha tahu. Berarti orang ini sebenarnya bisa, tapi dia menyimpannya. Makanya banyak orang percaya, orang Kristen menerima Yesus dan lain-lain, lalu biasa saja hidupnya. Gak boleh begitu. Orang Kristen, orang percaya yang tidak tahu tujuannya akan lemah, saudara. Di ibadah pernikahan tadi malam, saya mencetuskan seperti ini. Orang yang tidak memiliki tujuan. Masih ingat apa? Seperti kapal di tengah laut. Gak tahu mau kemana. Cobalah kalau bayangkan kapal di tengah laut, keliling-keliling. Satu saat pasti habis bensinnya. Satu saat pasti karam. Jadi orang percaya, orang Kristen yang tidak tahu tujuannya, dia akan kembali lagi itu ke hidupnya yang lama. Makanya kenapa ada orang percaya, orang Kristen itu menjadi biasa, lalu kembali kepada hidupnya yang lama. Dia tidak tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kalau kau tahu, lihat Paulus, sesaat pun aku tidak mundur
tidak mundur. Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Bisa amin dengan panjang dulu. Engkau akan tahu tujuan ini, saudara. Nah, jadi lihat di situ, dia menyimpannya, dia nggak mengerjakannya. Ayat 21. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Lihat itu, dia pengenalannya kepada Allah jadi lain. Bayangkan saudara, bisa mengerti? Jadi imannya jadi bergeser, jadi berubah. Pengenalannya akan Allah pun menjadi lain dan berubah. Ayat 22 maksudnya. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat. Stop dulu. Bisa nggak? Kenapa Tuhan sebut hamba yang jahat? Karena sebelumnya dia hamba yang benar. Karena itu adalah hambanya dulu. Bisa mengerti maksud saya? Nggak mungkin dong Tuhan berkata kepada orang lain yang bukan hambanya, dia bilang hamba yang jahat. Dia Tuhan siapa? Tuannya siapa? Nggak mungkin dong Yesus menghukum orang ini berkata jahat padahal tuannya orang lain. Nggak mungkin. Tuannya memang dia. Dia dulunya hamba baginya, tapi sekarang dia menjadi hamba yang jahat. Kenapa? Kita menyimpan, kita mengerjakan. Tidak mengerjakan. Nah, lanjut lagi. Ayat yang ke-22 kita baca. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Ingat di Wahyu pasal 2, aku akan mengambil kaki dianmu. Jadi takut akan Tuhan harus ada pada kita. Kalau kau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dianmu. Aku akan mengambil statusmu sebagai gereja. Dan lihat di situ Tuhan berkata, hambaku yang jahat. Jadi kasih Tuhan kepadamu itu memiliki tujuan, saudara. Makanya kasih Tuhan itu tidak pernah murahan. Kita saja yang disebut investor akan tahu saat kita menginvest uang, kita menginginkan lipat gandanya. Nggak mungkin dong kita menginvest lalu sia-sia begitu saja. Apalagi Tuhan, investor segala investor. Dia menjadikan langit dan bumi bukan tanpa tujuan. Dia menjadikan laut dan darat bukan tanpa tujuan. Bukan karena kurang kerjaan. Seperti kita. Tuhan ini sudah tidak tahu kuasanya mau dibuat di mana. Dia jadikan bumi, dia jadikan bintang-bintang dan bulan-bulan. Dan bulan-bulan bukan dan bulan maksudnya. Matahari, semua dia jadikan. Ini mungkin karena udah kelebihan kuasa. Tidak. Katakan Tuhan punya tujuan. Jadi dia juga punya tujuan pada kita. Bisa paham maksud saya? Nah, coba lihat di situ ayat yang ke-20 berapa? 25. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ini sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Makanya orang yang tidak mengerjakan keselamatannya makin merosot. Tapi orang yang mengerjakan apa yang diberikan Tuhan akan mempunyai, melimpah, dan harabakadabahande. Itu artikan sendiri. Ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi keselamatan itu dengan harga yang besar selalu ada tujuannya. Dan kita tidak mau disebut hamba yang jahat. Bisa paham? Tidak mau kita disebut hamba yang jahat. Satu lagi coba. Ini juga seperti tadi. Lukas 19 kita baca bersama-sama. Roma pasal yang ke-11. Saya mau kita baca bersama-sama. Supaya semakin mengerti nanti tujuan saya menyampaikan. Roma 11 ayat 11.
Roma 11 ayat 11. Sudah sampai? Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ini Israel. Dan kita yang diselamatkan karena Israel melakukan pelanggaran. Itu maksudnya. Bisa mengerti? Nah, ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka, ini Israel. Udah? Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Ini Israel, karena judulnya di situ Israel tersandung. Bisa paham? Bangsa-bangsa lain selamat, kita diselamatkan, Israel tersandung karena mereka melakukan pelanggaran, mereka menyalibkan Tuhan. Bisa paham maksud saya? Ayat berapa sekarang? 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Tadi kan saya sebut Israel jasmani kan? Ayat 15. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Itu maksudnya begini. Orang Israel karena kejahatannya, pemberontakannya, mereka dipatahkan dari pokok zaitun. Tapi kita yang dulu bangsa-bangsa durhaka, yang tidak mencari Allah, yang tidak mengenal Allah, sebagai tunas liar dicangkokkan pada pokok itu. Karena iman kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia dan seterusnya. Bisa paham tadi? Kita dicangkokkan, tapi mereka dipatahkan. Bisa mengerti? Nah, lanjut lagi. Ayat yang ke 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Nah, itu yang dimaksud. Jangan bermegah, jangan menyombongkan diri, jangan memandang rendah Israel. Engkau pun dicangkokkan karena kasih karunia, karena iman. Jangan sombong, jangan bermegah. Itu maksudnya. Karena keselamatan itu mahal, saudara. Bisa paham maksud saya? Nah, ayat keberapa sekarang? 19. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Kenapa? Kenapa kita takut, saudara? Karena ingat, nanti kau akan melihat di bacaan selanjutnya. Kalau mereka bisa dipatahkan, kau pun juga bisa. Ini doktrin yang benar. Makanya banyak orang percaya, orang Kristen doktrinnya tidak komplit. Makanya dia berpikir karena keselamatan itu murah, dia biasa saja. Tidak, saudara. Kita harus memiliki roh takut akan Tuhan. 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ini orang Israel, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kalau kita hidup seperti mereka. Apa itu? Tidak percaya. Bisa paham maksud saya? Ayat yang ke-22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Kalau begitu, karena keselamatan tidak bisa kita usahakan dan dipotong, bagaimana? Gak bisa kita dapat karena kekuatan, gak bisa kita dapat karena perbuatan baik. Lalu bagaimana dong? Itu sebabnya kau harus takut. Bisa paham maksud saya? Nah, kita tidak mau jadi hamba yang jahat. Kita tidak mau seperti Wahyu 2 ayat 4 yang dalam kali jatuh. Waktu-waktu Tuhan bisa ambil kaki diannya. Intinya apa, Papa? Supaya aku nanti pulang tidak takut. Intinya adalah engkau harus tahu tujuan Tuhan. Karena engkau dipilih, dipanggil sebelum bumi ini ada.
Karena dia tidak kebetulan memilihmu. Engkau orang yang tepat. Dipilih, dipanggilnya. Tepat karena Tuhan tidak bermain dadu. Jadi engkau harus menyadari siapa dirimu. Paulus menyadari siapa dirinya, itu sebabnya dia tidak mundur sesaat pun. Aku datang dari bumi dan aku akan, maaf. Aku datang dari sorga dan akan kembali ke sorga. Itulah misi kita. Karena dunia ini bukan tanah airmu. Tanah airmu ada di sorga. Kita orang asing di sini untuk misi dari Bapamu yang ada di sorga. Makanya jangan terlalu menikmati dunia ini jadi gak terangkat nanti. Masa pengangkatan datang, kaki kita udah dirantai. Karena cinta kita akan dunia ini. Kalau kasih akan dunia ini ada di hatimu, kasih akan Bapa tidak ada. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan terlalu menikmati dunia ini. Harus bijaksana dan bijak sini. Haleluya. Katakan kanan kiri, tanah air kita tidak di sini. Tanah air kita di sorga. Engkau datang dari sorga untuk sebuah misi. Dan engkau pasti kembali. Karena di atas sana ada Bapamu. Bapa yang kekal. Amin 2 kali. Engkau akan radikal. Engkau akan militan. Karena engkau tahu siapa dirimu. Dan Yesus membayar harga yang mahal untuk semua ini. Makanya katakan lagi kanan kiri. Oh, ke belakang aja biar gantian. Keselamatan itu bro mahal. Mahal, bukan murahan. Saya sekarang menemukan satu generasi yang menurut saya muncul di tengah-tengah zaman kita ini sekarang, yang saya sebut di tengah-tengah gereja orang percaya. Itu saya susah menemukan orang yang militan dan radikal. Tapi keduniawian banyak. Apakah itu hati mereka? Tidak. Ada doktrin yang salah yang mereka terima. Kenapa keselamatan itu mereka terima? Saya nggak pernah menghakimi mereka, itu hatinya. Kenapa? Tuhan tidak pernah salah pilih. Saya ambil contoh aja begini. Misalnya ada telur Raja Wali dengan telur ayam dierami ayam. Sudah bisa mengikuti? Nah, tapi judul kita bukan telur Raja Wali ya. Jangan sampai dicoretnya judulnya yang tadi, gantinya telur Raja Wali. Salah lagi itu. Oke, saya lanjutkan. Apa tadi? Telur Raja Wali? Iya, dierami ayam. Waktu dua-dua menetas, nggak bisa dibedakan itu. Mirip. Lalu Raja Wali melihat, wah, ini pasti induk gua ini. Lalu dia diberi makan oleh ayam, dia buka mulutnya, diberi makan, dia buka mulutnya, dia beri makan, dia buka mulutnya. Pasti besar dong. Nah, waktu dia besar, dia diajari induknya jalan. Raja Wali nggak pernah jalan, saudara. Ya? Makanya waktu dia jalan, dia susah itu. Tapi dia tahu ini induk gua ini. Induk gua, dia paksa jalan. Coba bayangkan kalau itu dibiasakannya bertahun-tahun. Pola pikir terkondisikan. Makanya banyak kita ini pola pikirnya itu dikondisikan masa lalu. Namanya kondisioner, kayak sampo ya, dikondisikan. Nah, dengerin saya. Lalu dikondisikan, betul kan? Lalu dia mulai melihat, loh, kok sayapku beda ya sama indukku ya? Aku lebih panjang, lebih gagah. Ah, enggak, aku ayam. Indukku bilang, mamaku bilang, aku ayam. Nah, akhirnya dia makan jagung, dia makan beras. Padahal itu bukan makanan Raja Wali. Lambat laun, dengerin papa, lambat laun dia dikondisikan. Dengerin saya. Apakah dia ayam? Tidak. Jadi ada orang percaya seperti ayam.
Bukan dia ayam, saudara. Siapa yang kasih kau makan? Haleluya. Tanya kanan kiri, perlu untuk engkau ketahui siapa yang kasih kau makan, bila. Kalau yang kasih engkau makan Raja Wali, engkau akan jadi Raja Wali. Karena bagimu yang penting adalah makan yang benar. Lalu ketika dia besar, ya begitulah. Orang percaya seperti orang dunia. Jadi kita nggak menghakimi, kurang radikal lu, ini lu, jangan, saudara. Ya, kita harus membawa mereka ke dalam kelompok Raja Wali. Ya, kita paksa, kadang bisa dipegang tangannya. Kau kan Raja Wali sini, enggak, aku ayam Raja Wali, Raja Wali. Sudahlah, piang, ayo sini. Dengarkan, di sana ada kebenaran, di MMTC. Haleluya. Ayo sini. Engkau akan diberi makanan yang benar, supaya kau tahu kenapa engkau diselamatkan. Engkau akan berbeda, hidupmu akan berbeda, tujuanmu akan berbeda. Bisa mengerti maksud saya? Nah, jadi banyak orang percaya, orang Kristen seperti ini. Bisa mengerti? Tahu gajah? Ini kemarin saya bagikan di retret pemuda. Gajah itu kalau kita lihat besarnya, itu seutas tali, itu mudah diputuskan. Kalau kalian jalan-jalan ke kebun binatang, kalian akan lihat, gajah ini besar banget, bodoh banget, besar banget. Itu kan bisa lari aja dia, lepaskan begitu. Tapi tahu kalian, pawang gajah mengajari gajah itu sejak kecil, dia diikat kakinya dengan rantai besar. Jadi waktu dia berusaha untuk lepas, dia nggak bisa. Bertahun-tahun sampai terbentuk di pikirannya, aku nggak akan bisa lepas dan lari lebih luas dari sekian meter. Itu terbentuk sampai dia besar, diganti rantainya dengan seutas tali, dan dia tetap memiliki pikiran itu. Aku hanya bisa bergerak sejauh 2 meter, tidak bisa lebih. Gajah sebesar itu sama seperti gajah yang masih kecil. Raja Wali yang hebat tetap seperti ayam. Engkau terang bagi bangsa-bangsa, tapi kau orang percaya yang kalah terus-menerus. Bukan hatimu, tapi kau salah makan. Terlalu banyak kau makan jengkol, pete, jengkol direndang, jengkol semua serba jengkol. Salah makan lu. Pernahkah gajah bergumul besar? Tidak. Dia hanya makan, dia jadi besar. Yes. Pernahkah ikan bergumul berenang? Tidak. Karena dia datang dari air. Kau nggak mungkin bergumul mendengarkan, menerima firman. Engkau lahir dari firman. Haleluya. Makanya kalau ada gereja dibatasi firmannya 30 menit, pertanyaan saya muncul, itu yang mendengarkan lahir dari mana? Masa mendengar firman bosan? Saya nggak melihat ikan bosan berenang di air. Karena Tuhan berfirman, hendaklah air mengeluarkan ikan-ikan di dalamnya. Jadi ikan itu keluar dari air. Makanya dia nggak pernah bosan hidup di air. Kita yang lahir dari firman, masa bosan dengan firman? Haleluya. Amin, amin. Jadi kita nggak boleh bosan dengan firman. Lalu kenapa ada orang percaya bosan dengan firman? Ya seperti Raja Wali tadi. Dia banyak makan yang tidak makanannya. Katakan kanan kiri, kau suka jengkol? Apa katanya? Apa jawabannya? Suka? Aku juga bilang. Aku juga gitu. Oke, jangan saling menuduh ya. Itu biarlah lagu orang lain, tuduhlah aku. Baik. Yohanes 20, mari kita lihat Yohanes 20 ayat 21. Saya mau sampai intinya. Dan
Ini dia. Coba lihat Yohanes 20 ayat 21. Supaya kau radikal, militan, berkemenangan, berbuah 100 kali. Ingat tujuan kita, Indonesia yang baru. Jadi engkau dipanggil gereja di sini mengikuti Papa untuk Indonesia yang baru. Makanya gereja yang tidak punya tujuan pasti satu saat berhenti. Tujuan itu yang buat kita hidup, bergerak terus. Haleluya. Amin. Mari kita lihat ayat 21. Yohanes 20:21 sudah sampai? Lihat ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, sebelum saya jelaskan, lihat lagi saya. Bahaya saudara kalau kita diutus nggak damai ya. Jadi pastikan dulu sebelum kau diutus ada damai sejahtera. Nanti semua kita tumbui waktu kita pergi. Jangan ya, harus damai sejahtera. Damai sejahtera bagimu. Nanti yang lain kita todongi saudara. Jadi harus damai dulu. Baik, saya nggak menjelaskan itu. Saya mau menjelaskan yang ini, perhatikan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Siapa mengutus Yesus? Siapa mengutus kita? Yesus. Clear di sini? Yesus diutus Bapa. Kita diutus Yesus. Tapi sama. Bisa paham maksud saya? Nah, dengarin. Yesus diutus Bapa untuk apa? Melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Sudah paham? Nah, kalau kita diutus Yesus, apa kehendak Yesus? Apa pekerjaannya? Oke, baik. Kalau sudah tepat, mari kita berdoa untuk Saya suka on fire. Kalian harus seperti itu ya, supaya on fire. Nah, dengarin. Yang iya sama, tapi saya mau jelaskan gini. Yesus mati di kayu salib. Itu kehendak Bapa, pekerjaan Bapa. Tapi kita kan nggak mati ke kayu salib. Samanya itu yang harus kita pahami. Yang saya mau tuntun kita ke sini. Apa kehendak Yesus bagimu? Dan apa pekerjaannya bagimu? Itulah tujuannya engkau diselamatkan. Satu ayat, setelah itu kita sambung minggu depan. Supaya kau datang. Oke? Katakan, ini kita diberi makan Raja Wali, bilang. Oke, nah mari kita lihat Efesus pasal yang kedua. Ini saya bagikan kemarin di retret pemuda. Ini indah sekali saudara. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Kita akan tahu kehendaknya bagi kita saudara. Kita akan tahu. Karena nggak semua kehendak yang Bapa kepada Yesus, semuanya kita ulangi lagi. Yaitu Yesus, itu Paulus kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Yuk kita baca Efesus 2 ayat 10. Sudah? 2 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebelumnya lo dipersiapkan. Kau juga dipanggil sebelumnya. Dan ia mau. Apa itu? Kehendaknya. Engkau hidup di dalamnya. Dan minggu depan engkau akan Papa tuntun. Apa pekerjaan baik itu. Karena pekerjaan baik bukan guru, dosen. Itu bukan jenis pekerjaan saudara. Nanti kita jadi beda-bedakan lagi. Apa pekerjaanmu? Dosen. Apa pekerjaanmu? Guru. Apa pekerjaanmu? Aparat keamanan. Oh, ini lebih baik dari sini. Ini lebih baik. Bukan jenis pekerjaan. Kau harus tahu apa pekerjaan baik. Karena untuk itulah engkau dipanggil sebelum engkau ada. Katakan, Yesus mau. Aku hidup di dalamnya. Aku sudah ada sebelum dunia ini ada. Nah, makanya kau nggak bisa menentukan kau lahirnya laki-laki atau perempuan, Indonesia atau Eropa, karena engkau sudah ada sebelum dunia ada. Amin dengan panjang. Jadi Tuhan yang menentukanmu, kelahiranmu, siapa orang tuamu, itu kedaulatan Tuhan, bukan engkau yang milih.
Kenapa ya bapakku nggak presiden? Memang bukan engkau yang milih. Kenapa ya bapakku Papa Johnson ya? Oke, itu nanti topiknya minggu depan lagi. Nah, lihat di situ. Apa yang saya bilang tadi, lihat di situ. Sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tolong, Mam, apa sebelumnya? Iya, jadi kita sebelum dunia dijadikan, thank you. Ini yang saya mau jelaskan. Efesus 1, lihat ya. Engkau akan tahu, engkau dipilih sebelum dunia dijadikan. Bagaimana pikiranmu menjangkau itu? Memang kita tidak hidup dengan pikiran, kita hidup oleh iman. Katakan, orang benar hidup oleh iman. Bukan logika. Iman selalu melebihi logikamu, saudara. Efesus 1 ayat yang keempat. Sudah sampai? Sebab, yuk sama-sama. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum orang tuamu membuat namamu, Tuhan sudah membuat namamu. Sebelum engkau lahir, engkau sudah ada. Itulah dirimu. Minggu depan kita akan lebih dalam lagi tentang mengapa aku yang diselamatkan. Engkau akan tahu lebih dalam, dan engkau akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan ada damai sejahtera di hati. Engkau tidak lagi membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, karena kita ini Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang mendesain, dan itu unik menurut jenis kita masing-masing. Tapi ingat, engkau harus menyelesaikan tujuanmu. Engkau harus menyelesaikan panggilanmu. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan untuk kita lebih memahami tujuan Tuhan. Jadi untuk mengapa aku yang diselamatkan? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Katakan, aku harus tahu tujuan Bapakku. Kenapa aku yang diselamatkan? Ternyata aku sudah ada sebelum dunia ini ada. Aku tidak kebetulan. Bagi puji. Haleluya, haleluya. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Oh ya, hati yang mulia. Oh, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku.
nama Yesus. Aku memanggilmu untuk kembali pada kodratmu. Aku memanggilmu demi nama Yesus untuk kembali kepada posisimu. Aku memanggilmu untuk kembali kepada destinimu. Aku memanggilmu untuk kembali kepada panggilanmu demi nama Yesus. Haleluya. Saya harus berdoa untuk kalian. Ada dorongan dalam rohku untuk bernubuat, untuk mendeklarasikan, untuk memanggil engkau. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Lebra saka bahane. Oh rabokoda bahane bekebeda bahna. Le suku bahane. Mereka bakada bahah. Robo soko makada bahane. Re sanda bakabah. Demi nama Yesus, aku pelayan Tuhan, memanggilmu untuk kembali pada kodrat ilahimu. Aku sebagai pelayan Tuhan untuk memanggilmu pada destiny ilahimu. Aku pelayan Tuhan, memanggilmu untuk kembali pada posisimu sebelum dunia dijadikan. Aku memanggilmu demi nama Yesus untuk kembali pada posisi rohanimu demi nama Yesus. Yang mendengar ini berdoa dalam roh. Kembali menyala-nyala, berdoa, berdoa. Ya, hei, hei. Terima suara profetik ini. Terima, terima, terima. Kembali umat Tuhan, kembali anak-anakku kepada panggilanmu, pada destinimu, pada tujuanmu, pada kodrat ilahimu. Demi nama Yesus, berdoa lagi. Demi nama Yesus, mulai hari ini engkau tidak akan pernah mundur. Mulai hari ini engkau akan memiliki rasa percaya diri tentang siapa dirimu. Mulai hari ini engkau tidak akan tergoncangkan, tidak akan. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Saya mau engkau berkata amin. Ya, apakah kau percaya pada pelayan Tuhan ini? Saya mau lebih kuat. Apakah kau percaya pada pelayan Tuhan ini? Angkat tangan kananmu, taruh di atas kepalamu. Ya, begitu semua kita. Oleh percayamu engkau akan menerima. Oleh percayamu dan imanmu engkau akan menerima dari sorga. Tuhan Allahku yang kulayani dengan segenap hatiku, yang berdoa untuk mereka, yang bersyafaat untuk hidup mereka, keluarga mereka, tujuan mereka. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang ditaruh di atas kepala ini. Ya Tuhan, semua yang aku doakan tadi, biarlah seperti tangan itu di atas kepalanya. Demikianlah tanganmu atas hidup mereka demi nama
nama Yesus. Itu turun ke hatinya, itu tertanam di hatinya, bahwa mereka sudah kembali pada posisinya, sudah kembali pada kodrat ilahinya, sudah kembali pada destiny ilahinya, sudah kembali pada posisi rohani sebelum dunia dijadikan. Siapa mereka yang berasal daripadamu, sehingga mereka tidak hidup biasa. Mereka adalah terang dunia, mereka adalah garam dunia, mereka diutus dari sorga untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, suku, kaum, dan bahasa, demi nama Yesus. Sebab untuk itulah mereka hidup. Lihat tangan-tangan ini, Tuhanku Allahku, dan biarlah itu menjadi tanganmu atas hidup mereka. Hari-hari ke depan ini, itu akan menjadi hari-hari yang lebih baik, lebih berbuah, lebih maksimal, lebih berdampak. Oh, lebih berdampak bagi banyak orang, bagi kota, bagi bangsa ini. Beri mereka kemampuan, kasih karunia untuk menaklukkan musuh-musuh, menaklukkan tempat demi tempat, dan membawanya bagi namamu. Sebab mereka Engkau utus untuk mengambil tempat demi tempat, area demi area. Sebab itu sudah diserahkan kepada mereka demi nama Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, mari angkat tanganmu dua-dua. Demi nama Yesus, engkau yang percaya tidak akan dikecewakan. Orang benar hidup oleh percayanya, bukan perbuatan baiknya, oleh percayanya. Kalau kau percaya pada firman-Nya, kau percaya pada Yesusmu, engkau percaya pada orang yang diutusnya, engkau akan menerima semua kasih karunia ini di dalam nama Yesus. Berdoa dalam roh lagi. Saksi dari semuanya, engkau saksi dari semuanya ini. Pergilah anak-anakku, Tuhan menyertaimu, bersamamu kemanapun engkau pergi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Segala
sama-sama berkata, Amen. Oke. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku ingin lebih lagi akan kasih sayang-Mu, hidup dalam rencana yang Kau beri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Berikan segalanya,